Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya dengan Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di bidangnya untuk berbagai kegiatan keagamaan. Mulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Dan sejalan dengan semangat wasatiyah yang berarti berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar berbagai macam topik dari berbagai macam sumber. Oleh karena itu, di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahlinya di bidang masing-masing. Dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang ditanyakan melalui fitur Tanya Ustadz di platform Cari Ustadz, yaitu mengenai Muslim yang sadar akan sampah. Nah, untuk membahas topik pada episode kali ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ali Nurdin MA selaku pimpinan dari cariustad.id dan juga Mbak Banon Pramesti Wulandari SIKOM selaku Partnership and Digital Marketing Manager dari Hutan Itu Indonesia, yang merupakan sebuah gerakan orang muda berbasis organisasi non-profit dengan dasar hukum perkumpulan sejak tahun 2016. Hutan Itu Indonesia mengkampanyekan pelestarian hutan Indonesia dengan 3 program utamanya, yaitu Youth Movement, Climate Action, dan juga Forest Adoption. Dan hingga saat ini Hutan Itu Indonesia didukung lebih dari 500 sukarelawan dan mitra dengan lebih dari 15 kawasan hutan yang dijaga di Indonesia. Assalamualaikum Pak Ali, Mbak Bona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai Muslim yang sadar akan permasalahan sampah di Indonesia nih. Apalagi sekarang kita di bulan Ramadan tuh pasti banyak sekali sampah-sampah yang terbuang ya. Sudah banyak artikelnya mulai dari parcel-parcel, hampers, kemudian kita suka bikin kumpul-kumpul, kadang makanannya kebanyakan gitu, jadi banyak menimbulkan sampah. Nah, hari ini kita akan bahas itu ya, supaya di bulan Ramadan tahun ini kita bisa memperbaiki diri, salah satunya dengan mengurangi produksi sampah juga. Nah, mungkin saya mulai dari Pak Ali. Pak Ali, kalau kita nih sebagai umat muslim, bagaimana ya caranya supaya kita itu bisa sadar bahwa kita itu harus mengurangi produksi sampah yang ada gitu. Adakah contoh-contohnya gitu atau ajaran-ajaran yang bisa Baik, di-share? terima Silakan Pak. kasih. Ada satu ungkapan yang ini diambil dari intisari ajaran agama yang bunyinya adalah an-nadhafatu minal iman. Ini bukan ayat ya, dan juga bukan hadis yang secara sahih begitu. Yang artinya adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya dengan prinsip ini sebetulnya tanda seseorang itu beriman diantaranya adalah menjaga kebersihan. Berarti apa? Mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan kata mengelola karena saya kira kita tidak mungkin bisa sama sekali terhindar dari sampah ya. Tapi paling tidak kita kemudian punya keterampilan, kecerdasan bagaimana sampah yang diproduksi itu dapat dikelola dengan baik. Nanti saya kira Mbak Banu yang akan sangat ahli dalam hal ini. Nah, disinilah pentingnya kita kemudian juga mengaitkan dari tentang sampah itu dengan nilai-nilai agama. Di antaranya adalah bahwa kalau kita melakukan itu dengan kesadaran penuh, maka insya Allah itu juga menjadi bagian dari tanda keimanan seseorang. Bahkan kalau dalam keyakinan kita, ya saya pribadi meyakini itu bahwa menjaga kebersihan, mengelola sampah ataupun menempatkan sampah itu di tempat yang seharusnya, itu semua yang kita lakukan itu sebetulnya itu ibadah begitu. Tidak kalah pentingnya dengan seperti kalau kita sholat, seperti kalau kita puasa begitu. Cuma kadang-kala orang kan belum sampai ke situ ya. Nah, itu yang saya kira menjadi PR kita semuanya ya, bagaimana agar bahwa ketika kita berhubungan dengan pengelolaan masalah sampah, menjaga kebersihan, itu juga bagian dari ibadah yang niatnya adalah untuk mendapat ridha Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Nah, aku sekarang beralih ke Mbak Bona. Tadi Pak Ali juga sudah sempat menyinggung mengenai pengelolaan sampahnya ya gitu yang kita hasilkan gitu supaya kita tetap bisa menjaga kebersihan. Nah, kalau secara individu nih ya,
kira-kira Mbak Bona apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengelola sampah yang kita hasilkan itu secara lebih efektif? Silakan. Oke, kalau secara individu sebenarnya itu harusnya lebih mudah daripada kita minta orang lain yang melakukan. Dari kita sendiri tadi, aku setuju dengan Pak Ustadz bahwa kita minimal meminimalisir dulu penggunaannya karena nggak mungkin 100% kita tidak menghasilkan sampah, tapi jadikan itu sebagai, pencapaian. Kalau misalkan kemarin kita menghasilkan 15 sampah misalkan, ayo jadikan hari ini tuh lebih sedikit 10 sampah atau pada akhirnya 5 sampah gitu. Kembali lagi ketika kita mungkin buka puasa beli gorengan sore-sore gitu, kita biasakan bawa, tempat makan sendiri dari rumah gitu. Jadi kita menolak untuk dibungkus, makanannya menggunakan kemasan. Begitupun ketika kita, mau memberi hadiah misalkan untuk kerabat, saudara, kita upayakan untuk tidak menggunakan plastik atau menggunakan barang-barang yang sekali pakai yang kemudian itu harus dibuang, yang nantinya menjadi sampah. Oke, mungkin aku, nambah pertanyaan lagi ke Mbak Bona ya. Kalau kita nih yang, alhamdulillah punya akses untuk menonton video edukasi seperti ini, kita mungkin jadi dapat pemahamannya, kenapa sih kita kemudian harus mengurangi sampah. Tapi, tidak sedikit juga orang-orang di luar sana yang mungkin, pemikirannya lebih ke arah, "Ah, bawa botol minum sendiri ribet ah, bawa kotak makan sendiri ribet ah," gitu. Nah, kira-kira gimana ya caranya kita sebagai individu gitu yang berkehidupan bermasyarakat tuh juga bisa kemudian mengedukasi orang-orang seperti ini untuk juga bisa mengurangi sampah, yang sejalan juga dengan, semangat, ajaran Islamnya yaitu menjaga kebersihan. Silakan Mbak Bona. Iya, sebenarnya udah banyak kejadian, kejadian yang memilukan akibat dari sampah-sampah yang, kita hasilkan sehari-hari gitu. Mungkin masih ingat 2005 di Cimahi, Lewi Gajah, TPA Lewi Gajah, tanpa diketahui tiba-tiba longsor kan, tumpukan sampah itu yang menyebabkan 100 orang lebih meninggal dunia. Pernah nggak sih terpikirkan bahwa salah satu sampahnya itu adalah punya saya gitu. Salah satu sampah yang menyebabkan orang lain terluka itu, bisa jadi itu punya saya juga gitu. Jadi minimal kita, lihatlah dampaknya, jangan sampai apa yang kita lakukan ini tuh merugikan atau menyakiti orang lain gitu. Dan sebenarnya tanpa kita sadari itu juga berpengaruh pada diri kita sendiri. Karena sekarang kan udah banyak isu-isu terkait plastik itu udah ada di piring kita. Itu artinya satwa-satwa juga udah mulai makan sampah-sampah yang pada kita nggak sadar tuh ternyata kita juga makan itu gitu. Jadi, mulailah dari diri dan lihatlah, lingkungan sekitar kita karena ketika kita bermanfaat untuk orang itu sangat menyenangkan. Itu, ketika kita membuat kebaikan itu sangat menyenangkan. Baik, makasih banyak Mbak Bona. Kalau dari perspektif Islam nih Pak Ali gitu, ada nggak sih, cerita-cerita, mungkin dari, nabi atau rasul gitu ataupun, ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis yang bisa kita pakai juga nih untuk kemudian memberikan pemahaman ke orang lain terkait, pentingnya kita untuk bisa, menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengelola sampah juga. Silakan Pak Ali. Ya, sebelum itu kita lihat misalnya penegasan firman Allah di surah Ar-Rum surah 30 ayat 41 di mana Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah banyak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Salah satunya persampahan ini kan. Nah, kalau kemudian Allah menimpakan termasuk yang contoh kasus TPA Lewi Gajah tadi, menimpakan bencana karena sampah itu, sebetulnya tujuannya Allah tidak ingin mendolimi manusia yang tertimpa musibah, tapi agar manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu apa? Hidup yang baik, hidup yang mengelola sampah dengan sebaik-baiknya, menjaga kebersihan yang proporsional. Itu poinnya satu gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks praktek yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, kita bisa ambil contoh dua kasus ya. Yang pertama, suatu saat Rasulullah SAW itu merasa kehilangan. Ada seorang ibu yang tugasnya itu menjaga kebersihan masjid. Tanya ke sahabat itu, si ibu itu nggak kelihatan sekarang bersih-bersih masjid. Maka terus kemudian dijawab, sudah wafat Rasulullah 2 hari yang lalu. Nabi terus kemudian
sampaikan, kenapa kamu nggak bilang saya? Nanti terus kemudian tunjukkan saya di mana dikuburkan. Tunjukkan, maka Nabi datang kuburan itu, Nabi kemudian sholat. Artinya apa? Pesan yang ingin kita ambil terhadap seseorang yang punya komitmen kepedulian terhadap kebersihan, itu ternyata Nabi sangat menghormati, memuliakan. Ini berarti apa? Concern Nabi terhadap kebersihan itu sangat tinggi. Itu yang pertama kasusnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan bahwa keimanan itu memiliki banyak cabang. Salah satunya di antara cabang iman itu apa? Membersihkan atau menyingkirkan sampah dari jalan dari kita, dan itu ternyata bernilai ibadah. Sehingga kemudian dalam konteks itu menjadi menarik ya kalau sekali lagi kita kaitkan dengan perspektif Islam, bahwa ternyata ketika kita mengelola sampah dengan sebaik-baiknya itu bukan hanya membawa manfaat untuk diri kita, lingkungan, tapi juga manfaat untuk rohani kita, dan efeknya nanti di akhirat. Saya ada cerita yang ini saya kira ini sangat inspiratif ya, Mbak. Jadi ada seorang ibu, ya lagi-lagi kasusnya ini bukan di zaman Nabi, ini sekarang ini. Si ibu ini tugasnya itu membersihkan sampah di masjid. Tapi unik ya, membersihkan sampahnya itu tidak dengan sapu, tapi dengan tangan, diambil satu-satu, terus daun-daun terutama yang di depan masjid itu. Terus kemudian ditanya oleh seorang ustadz yang di situ, Bu, kok nggak pakai sapu toh Bu? Kenapa kok seperti itu caranya begitu? Si ibu nanya, saya kan cerita tapi tolong kalau saya nanti susah meninggal boleh ceritakan ke orang lain. Apa itu rahasianya? Ternyata si ibu ini setiap membersihkan, mengungut sampah itu sambil membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka berapa banyak daun yang dia ambil itu seberapa besar, berapa banyak juga sholawat yang dia baca. Ini kan selalu contoh bagaimana mengkombinasikan ya salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan lingkungan, tapi juga menunjukkan mahabbah, rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, kita juga bisa mencari cara untuk melakukan hal yang seperti itu, sehingga tidak ada yang membawa kebaikan lingkungan, tapi juga akan membawa kehangatan rohani dan spiritualitas kita. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Nah, mungkin sebagai penutup nih, penambah inspirasi untuk teman-teman yang menonton dari rumah, dari Mbak Bona. Ada nggak sih Mbak Bona contoh-contoh gerakan-gerakan, inisiatif-inisiatif di masyarakat yang sudah berhasil mengajak lebih banyak orang lagi untuk kemudian menjaga lingkungan dengan cara mengelola ataupun membersihkan sampah yang ada gitu ya. Mungkin bisa dicontoh juga sama teman-teman yang ada di rumah. Silahkan. Ya mungkin salah satu gerakan terbesar yang udah dengar juga kayak gerakan pungut sampah, dan itu biasanya dilakukan di area publik dimanapun seperti Car Free Day dan semacamnya gitu. Itu pasti selalu ada komunitas yang melakukan itu, dan ketika kita melihat itu harusnya itu jadi suatu kebanggaan buat kita ya Pak Ustadz ya, bahwa wah keren nih, mereka bukan tukang sampah loh, bukan, malah sebaliknya mereka itu adalah orang mulia yang membantu membersihkan lingkungan demi kita gitu. Jadi mungkin ketika melihat itu sebaiknya kita ikutan gitu, atau setidaknya kita juga tidak menjadi kontributor untuk penyumbang sampah, karena faktanya Indonesia itu adalah negara kedua terbesar di dunia sebagai penghasil sampah gitu. Jadi itu bukan suatu kebanggaan ya, karena itu top kedua gitu. Harapannya itu bisa jadi pemikiran kita juga untuk melakukan gerakan-gerakan lainnya seperti zero waste juga, atau gerakan membawa kantong plastik dan sebagainya gitu. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Bona dan juga Pak Ali atas ngobrol-ngobrolnya kita pada episode kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak bagi teman-teman yang menonton di rumah untuk mengurangi produksi sampahnya masing-masing, dan kalau ada sampahnya mohon untuk bisa dikelola dengan baik dan benar. Jangan lupa nantikan episode Ruang Tengah selanjutnya karena masih banyak lagi topik-topik seru yang bisa teman-teman tonton selama bulan Ramadan ini. Akhir kata, saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.